Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air zam-zam yang mengalir deras. Amin. Part 5. Mas Erik ternyata ganteng juga, puji Mei dengan sengaja, matanya masih menatap Erik dengan seksama. Pak Darman juga mengenalkan Tara beserta anak-anaknya. Dengan gagahnya Erik merangkul pinggang Tara sedikit canggung, cukup erat, seakan Tara akan segera terlepas dari genggamannya. Acara berlangsung sederhana namun tetap terkesan mewah. Bahkan ada beberapa kolega bisnis Pak Darman memberikan bingkisan pada Erik sebagai ucapan selamat datang. Erik berkeliling dengan Pak Darman, mendatangi satu persatu tamu mereka. Tara yang merasa lelah karena Yusuf juga mulai rewel, memilih untuk masuk ke kamar terlebih dahulu. Sebelumnya Tara juga pamit pada saudara juga beberapa tamu di sana. Hingga tak terasa, Tara ikut terlelap bersama Yusuf dan Via. Erik masuk ke dalam kamar, melihat Tara sudah tertidur pulas, lengkap dengan bajunya. Erik mendekati ranjang lalu mengusap lembut pipi Yusuf. Tara juga Via. Ah, betapa Erik menyayangi ketiganya. Tara terbangun saat mendengar suara kerasa kerusuk. Dengan mata yang menyipit, Tara melihat Erik sedang memasukkan bajunya ke dalam tas. "Api," panggil Tara, entah kenapa perasaannya tak enak. Erik menoleh. "Besok saya kembali ke Solo, kamu tetap di sini bersama anak-anak. Saya rasa tugas saya menjaga kamu dan anak-anak sudah selesai. Kamu bisa berkumpul kembali dengan Saka." Tara masih terkaget-kaget dengan ucapan Erik. Tara bahkan menahan nafasnya saking terkejutnya. Belum sempat Tara menyahut, pintu kamar sudah ditutup oleh Erik. Tara sedikit tergesa, segera bangun dari ranjangnya. Maksud hati mengejar Erik yang pasti malam ini tidur di ruang tengah lagi. Namun suara tangisan Yusuf menggema. Tara jadi mengurungkan niatnya untuk menyusul Erik. Tara menyusui Yusuf kembali dengan perasaan tak tenang. Bahkan Yusuf tak kunjung melepas asinya hingga pukul 2 dini hari. Yusuf terlihat gelisah, begitu juga Via yang beberapa kali mengigau tak jelas. Tak seperti biasanya anak-anaknya begini, perasaan Tara semakin khawatir. Apalagi ucapan Erik tadi terdengar cukup serius. Tara menatap sedih tas jinjing berwarna coklat milik Erik yang sudah siap di atas kursi. "Jangan tinggalkan saya," cicitnya dengan air mata yang sudah merembes dengan derasnya. Hatinya begitu sakit saat membayangkan akan ditinggalkan lagi oleh suami sahnya. Erik tidak boleh pergi, tidak boleh. Terlalu lama terisak membuat Tara akhirnya tertidur kembali bersama kedua buah hatinya. Sedangkan di luar sana, tepatnya di ruang tengah, seorang lelaki dewasa menatap kecewa pintu kamar yang tak kunjung terbuka. Erik jadi menyimpulkan bahwa Tara memang menginginkan kepergiannya. Erik mencoba menghalau air mata yang keluar, menahannya dengan lengannya. Betapa rapuhnya ia saat ini, wanita yang begitu ia cintai, bahkan menganggapnya tak pernah lebih dari seorang paman. Begitu sakit ternyata saat harus benar-benar meninggalkan mereka. Erik masuk kembali ke kamar dengan perlahan, mengambil ponselnya, lalu memotret pose tidur istri dan kedua anaknya. Pasti Erik akan sangat merindukan mereka. Pelan dan hati-hati Erik mencium pipi Via, Yusuf dan juga Tara secara bergantian. Erik lalu mengambil tas jinjing yang telah ia siapkan, berjalan keluar kamar, tanpa menoleh lagi, membelah jalanan malam kota Jakarta. Pada pukul 2 lebih 20 menit dengan menaiki taksi online menuju stasiun Pasar Senen. "Titip Tara dan anak-anak ya Ma, Pa, maaf, saya belum bisa berbakti sebagai anak. Saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya di Solo. Nanti saya akan datang lagi menjenguk kalian." Begitulah isi surat yang Erik tinggalkan di dekat televisi. Arle menemukannya dan berteriak histeris, memanggil mama dan papanya. "Apa maksudnya ini, Pak?" Mama Erik terguguh, menangis sedu-sedan membaca surat yang ditinggalkan anaknya. Tara yang baru saja selesai mandi dan sholat subuh, langsung berlari keluar mendengar pekikan ibu mertuanya. "Ada apa, Mah?" tanya Tara dengan suara sangat pelan. Perasaannya tak enak saat tak menemukan Erik di sana. "Suamimu pergi, Ra," lirih suara ibu mertuanya. Begitu juga Pak Aditya yang tidak kalah syoknya atas kejadian pagi ini. Padahal semalam anaknya baik-baik saja.
Tara membaca surat yang ditulis Erik dengan mata nyalang, tangannya gemetar, kakinya pun seakan tak bertulang. Pandangan Tara menggelap, ia pingsan. Tara kini berada di sebuah rumah sakit yang letaknya tak jauh dari rumah mertuanya. Entah berapa lama ia pingsan, yang jelas saat mata Tara menatap ke arah jendela, matahari sudah nampak sangat tinggi. "Kamu sudah sadar, nak?" "Mah, Mas Erik." Tara menangis kembali. "Sudah, jangan seperti ini, kamu nanti malah tambah sakit." Lembut ibu mertuanya mengusap pundak Tara memberikan kekuatan. "Tara tidak mau ditinggal, Mah. Kenapa Mas Erik tega pada Tara dan anak-anak? Mas Erik ternyata tidak sayang." Oceh Tara lagi dengan suara lemahnya. Ibu mertuanya itu menarik nafas panjang. Dalam hidup rumah tangga selain rasa cinta, rasa sayang, sabar dan saling pengertian itu sangat diperlukan. Tidak boleh egois keduanya, harus ada yang mengalah. Mungkin Erik lebih memilih mengalah pada Saka, ucap ibu mertuanya, yang memang sudah tahu alasan kenapa Erik kecewa dengan sikap Tara. Namun ibu mertuanya tak ingin menambah kesedihan menantunya. "Dari mana Mas Erik tahu kalau bahagia Tara dan anak-anak jika dengan Mas Saka, Mah? Kamu pernah bilang padanya kamu bahagia selama ini?" tanya ibu mertuanya penuh selidik. Kali ini menatap serius wajah Tara yang masih pucat. "Apakah kamu mencintai Erik?" Tara mengangguk. Tara sudah mencintai Mas Erik saat Mas Erik mengucap ijab kabul untuk Tara, Mah. Namun Tara yang egois dan tak tahu diri ini malah bersikap sembarangan, abai dan selalu meledek Mas Erik, ucap Tara jujur dengan air mata yang masih terjun bebas di kedua pipinya. "Tahu nggak, Rah, ibadah yang paling banyak pahalanya itu adalah bersama suami. Bisa membuatnya tersenyum saja sudah berpahala, apalagi mampu melayani dan mengurusnya dengan baik. Setiap tetesan keringat istri untuk mengurus suami itu bernilai ibadah di mata Allah, nak. Jadi kita sebagai istri tidak boleh mengabaikannya. Ingat, suamimu adalah suami yang bertanggung jawab. Suamimu adalah imammu, surganya kita, Ra. Yang penting suamimu sudah memberikan nafkah lahir maupun batin untuk Ra." Tara semakin terisak. Dirinya merasa begitu telah berdosa pada suaminya. Betapa egoisnya dirinya sebagai istri yang tidak tahu diri, yang tidak bersyukur. Sudah ada yang sempurna di depan mata, tetap abai. Kini setelah orangnya pergi, sudah tak bisa meraung meneriakkan kata cinta. Rasanya sangat mustahil. Tara benar-benar merasa berdosa. "Ra minta maaf, Mah," lirihnya pada ibu mertuanya. "Minta maaf dengan Erik ya." "Iya, Mah, Tara akan minta maaf. Ra mau pulang, Mah. Ra merindukan suami Ra." Dadanya sakit. Inilah pertama kalinya lisan Tara berucap. "Suami Ra, Erik hanya miliknya dan milik anak-anaknya. Kamu sehat dulu. Kalau kondisi kamu sudah membaik, Mama sama Papa antar kamu pulang ya." "Terima kasih, Mah." Tara memeluk erat ibu mertuanya. Merasa beban yang selama ini dia pikul telah terbuang jauh. Sementara itu, Saka, "Ayolah Mei, mengalah kenapa sih?" "Gila kamu, Mas, Tara itu kakak iparmu," bentak Mei pada Saka suaminya. "Tapi aku mencintai Tara dan juga dirimu, Mei. Mohon izinkan aku berpoligami. Mas Erik sudah pergi. Tara dan anak-anak butuh figur lelaki," ucap Saka sengit. "Dan lelaki itu tidak harus kamu, Mas." Mei menunjuk dada suaminya dengan keras. "Kalau kamu masih ngeyel ingin berpoligami, lebih baik kita cerai. Tidak ada perceraian, Mei. Kamu akan selamanya jadi istriku. Kalau begitu, selamanya Tara itu juga adalah kakak iparmu." Mei pergi meninggalkan rumahnya dengan kesal dan sedih. Melajukan mobil sedannya membelah kota Jakarta tak tentu arah. "Kamu egois, Mas. Aku benci kamu," teriak Mei histeris di dalam mobilnya. Hancur semua mimpinya, anak tidak punya. Kini suami benar-benar jatuh cinta dengan wanita lain. Mertua mengacuhkannya, betapa tragis hidupnya setelah Tara masuk ke dalam rumah tangganya. Dengan gemetar Mei mengambil ponselnya, memencet kontak seseorang. "Halo, Bu." Suara lelaki di seberang sana. "Buat saya hamil," dengan lantang Mei berujar. Pak Yunus menatap sedih Erik, tetangga sekaligus sahabatnya itu yang tampak loyo dan kuyu sepulang dari Jakarta. Ditambah lagi kasak-kusuk tetangga yang mengetahui Erik kembali ke kampung halamannya tanpa istri dan anak-anaknya. "Kamu yang meninggalkan
Kamu yang menderita juga, omel Pak Yunus siang itu. Aku ingin dia dan anak-anak bahagia, Mas. Dan apa kamu yakin mereka kini bahagia? Rick, kita jadi suami juga jangan gampang emosi, gampang bikin kesimpulan sendiri, harus sabar dan mengayomi. Apalagi istri kamu masih muda, masih 24 tahun. Beda jauh sama usiamu, ya harus ekstra sabar, lagi mendidik dan membimbingnya, dan mendampinginya. Panjang lebar Pak Yunus menceramahi Erik. Kamu mencintainya kan? Sangat, Mas. Erik meremas dadanya. Sudah, besok jemput Tara, bawa balik ke kampung. Pertahankan istri dan anak-anakmu kalau kamu benar menyayangi mereka. Setelah berbicara dengan Pak Yunus, hati Erik sedikit lega. Ia memutuskan besok ia akan meluruskan permasalahan ini dengan istrinya. Ia akan menjemput Tara dan anak-anak. Pukul 5 sore Erik melajukan motornya menuju rumah sebelumnya. Erik mampir di warung nasi untuk membeli makanan dan untuk makan malamnya. Erik memasuki pekarangan rumahnya. Tak nampak ada yang aneh, semua seperti biasa. Erik memarkirkan motornya, lalu duduk sebentar di kursi balai depan, sambil melepaskan sepatu butut dan topinya. Keringatnya mengucur deras. Erik mengibaskan topi di dekat wajahnya. Api! Suara kecil melengking itu sontak membuat Erik tergagap. Cepat Erik menoleh ke dalam rumahnya. Via sedang mengintip di jendela dengan senyumnya. Via? Gadis kecil itu beringsut turun dari kursi lalu membukakan pintu untuk Api tercintanya. Api, Via kangen Api, rengek Via dalam pelukan Erik. Erik menyambutnya penuh senang, matanya mencari-cari kekasih hati dan jagoan kecilnya di mana mereka. Dengan menggendong Yusuf, kedua tangan Tara membawa nampan ke depan, meletakkan teh dan rebusan jagung juga ubi untuk suaminya. Tara, kedua mata itu saling bertemu. Ada beribu kerinduan yang tersirat, saling bersahutan. Tara menghambur ke dalam pelukan suaminya. Api jahat, Api jahat. Tara memukul-mukul dada suaminya. Kenapa Ra ditinggal? Api nggak sayang Ra, sebel, Ra benci. Tara terus saja mengoceh sambil terisak. Erik masih tertegun tanpa ekspresi, sadar suaminya masih terpaku. Tiba-tiba Tara luruh di lantai bersimpuh memegang kedua kaki suaminya. Maafkan Tara yang tidak bersyukur sebagai istri. Maafkan Tara yang egois. Tara histeris sambil memeluk kaki suaminya. Erik semakin sedih mencoba membawa Tara berdiri. Menatap iba wajah istrinya yang sembab, yang sambil menggendong Yusuf. Ya Allah, jangan tinggalkan kami. Api, jangan. Tara menggeleng keras seakan penuh mohon pada suaminya. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Lebih baik kami mati saja kalau sampai Api. Erik membungkam mulut Tara dengan bibirnya, menciumnya dengan rakus. Saat hampir kehabisan nafas, Erik melepas ciumannya. Keduanya terengah. Terima kasih, ucap Tara pelan sebelum akhirnya ia pingsan kembali. Tara membuka matanya dengan perlahan, dipandanginya sekeliling kamar. Benar ini kamarnya, nampak rapi dan teratur seperti biasanya. Tenggorokannya terasa kering. Tara hendak bangun dari tidurnya, namun kepalanya masih terasa berat. Erik masuk ke dalam kamar sambil menggendong Yusuf dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya membawa secangkir teh jahe hangat. Senyumnya terbit, manakala melihat Tara yang sudah sadar. Nggak usah pakai bangun, biar makan dan minumnya dibawa ke kamar saja, ucap Erik sambil meletakkan Yusuf tengkurap di samping Tara. Ini minum, titahnya lagi sambil menyodorkan cangkir teh ke mulut Tara. Pelan-pelan, Tara mengerjapkan matanya beberapa kali karena airnya cukup panas. Panas, Tara meringis. Erik meniupkan dengan pelan air teh tersebut. Asap yang mengepul seakan berlomba keluar dari cangkir tersebut. Erik mengambil posisi duduk di ujung kaki Tara. Masih khusyuk meniup, Tara memperhatikan wajah suaminya dengan seksama. Setelah dirasa tidak terlalu panas, Erik kembali menyodorkan teh tersebut ke mulut Tara. Tara menyesapnya pelan, matanya berbinar. Saat tenggorokan dan perutnya langsung menghangat saat 3 tegukan lolos dari mulutnya. Gimana? Enakan? Iya Pi, terima kasih. Baru ditinggal pulang kampung sudah pingsan. Gimana kalau ditinggal kawin? Celutuk Erik dengan wajah datar. Coba aja kalau berani. Tara menatap horor wajah suaminya. Sudah cinta ya sekarang?
Tanya Erik dengan pedenya sambil menggaruk kumis tipisnya yang tidak gatal. Kata siapa? Elak Tara dengan pipi yang merona. Kata saya, sahut Erik dengan cuek sambil membetulkan letak sarungnya, menatap gemas Yusuf yang sudah bertengger di atas paha mamanya. Dede mau nen ya? Tanya Tara pada Yusuf yang kini tertawa lebar memperhatikan senyumnya yang mirip Saka. Erik bangun dari duduknya. Jangan lupa maghriban ya Ra, ini sudah jam 6:30. Erik mengingatkan Tara lalu segera keluar dari kamar Tara. Setelah menyusul Yusuf, Tara bersih-bersih. Namun tidak mandi karena Tara merasa sedikit demam. Tara mengganti bajunya dengan yang lebih hangat. Ini, makan dulu. Erik masuk bersama Via yang sedang digendong. Di punggung Erik, di tangannya membawa nampan berisi sepiring nasi. Via turun nak, apinya berat tuh, tita Tara pada Via yang sedang tersenyum sumringah di punggung Erik. Api tuat kok, tadi sore gendong mama sambil lali tencang, tahut Via dengan wajah antusias. Erik hanya tersenyum mendengar ucapan Via. Via turun dulu ya nak, api mau suapin mama, tita Erik pada Via. Rah, bisa kok makan sendiri Pi. Iya tahu, tapi saya sedang ingin menyuapi istri tercinta. Memangnya api cinta? Tanya Tara berani. Menurut kamu? Erik tersenyum miring. Saya sudah tua, Ra. Kamu dan anak-anak adalah keluarga saya. Jika tidak cinta, mungkin saya memilih Laras. Ucapan Erik barusan sontak membuat Tara menjadi tak enak hati. Berarti jika ia terlambat sedikit saja, bisa jadi Erik menerima Laras menjadi istrinya. Ia tidak bisa biarkan. Aku harus membuat suamiku bucin pada diriku, Tara bermonolog. Setelah selesai menyuapi Tara, Erik pamit melaksanakan sholat Isya di masjid. Ada ustadz yang mengisi ceramah malam ini. Erik tidak pernah alpa dari sesi tausiah di masjid dekat rumahnya, yang selalu diisi oleh ustadz-ustadz yang soleh dan cerdas menurut Erik. Temanya adalah merajut tali kasih dalam rumah tangga. Jangan-jangan tuh ustadz, kamu yang datangin ya Rik? Tanya Pak Yunus penuh selidik. Gak lah, ada aja kamu mas, sahutnya. Lah itu, temanya kamu banget, Pak Yunus terkekeh. Bahagia toh istri kembali ke rumah, tanyanya lagi, kini sambil melemparkan senyum saat berpapasan dengan tetangga yang lainnya. Banget mas, rasanya beban di dada ini berkurang. Sekarang target kamu bagaimana? Caranya kasih adik buat Yusuf? Pasti belum toh? Pak Yusuf kembali terkekeh. Sedangkan Erik menatap ngeri Pak Yunus yang seakan punya indera keenam, mengetahui rahasia Erik. Kamunya jangan kaku, sekali-sekali goda istrimu. Ndak apa-apa Rik, malah dapat pahala. Pak Yunus memberi nasihat panjang lebar. Cobain yang saya bilang tadi, bisik Pak Yusuf sambil mengedipkan sebelah matanya. Erik mengangkat bahu pasrah. Erik mengucap salam, masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu. Tampak semua hening. Tiada ocehan Via atau tawa Yusuf. Erik memandang pintu kamar Tara, sudah sepi. Mungkin mereka semua sudah tidur. Erik bermonolog, melirik jam di dinding. Benar saja, sudah pukul 9:30 malam. Pantas mereka semua sudah tidur. Erik lalu mematikan lampu, lalu masuk ke dalam kamarnya. Betapa kagetnya Erik menyaksikan Tara tertidur sambil menyusui Yusuf di atas kasur kapuk miliknya. Erik pelan menutup pintu, namun suara decit pintu yang akan menutup membuat Tara terbangun. Pelan ia membuka mata. Api sudah pulang. Tara duduk bersandar di kepala ranjang. Rambutnya terurai indah. Pakaian yang ia kenakan juga beda dari biasanya. Tara hanya mengenakan piyama sepaha bermotif bunga anggrek. Erik sampai menahan napas melihat mulusnya paha istrinya. Ah, iya Ra. Udah kamu lanjutin aja tidurnya gak apa-apa. Biar saya tidur di depan, ucap Erik canggung. Sambil membuka kancing baju kokonya satu persatu, menyisakan kaos dalam dan sarung kotak-kotak saja. Erik kemudian menggantung baju kokonya di balik pintu. Ia membelakangi Tara, gugup dan sedikit berdebar saat berdua saja dengan Tara seperti ini. Ra, mau tidur sama Api boleh? Tanya Tara sambil menunduk malu, meremas kelima jarinya untuk mengatasi kegugupannya. Hah? Kamu tidur sama saya? Kamu kesambet jin apa tuh sayang? Erik menggelengkan kepala tak percaya. Iya.
Gak muat kasurnya, Ra, Erik beralasan. Padahal hatinya sudah bersorak gembira. Tara tampak berpikir sejenak. Iya juga, kasur suaminya sempit, apalagi tubuh Erik yang tinggi besar. Pasti tak akan muat jika tidur bertiga di sana. Ra, bawa Yusuf ke kamar dulu ya, Pih, ucap Tara sambil menggendong pelan Yusuf, menimangnya sebentar. Lelakinya api, pipinya tambah gembul, celutuk Erik. Saat Tara melewati dirinya, Tara berhenti sebentar di depan Erik, membiarkan Erik mencium lembut pipi Yusuf yang tengah tertidur pulas. Tara mengulum senyum, selanjutnya membawa Yusuf pindah ke kamarnya. Erik pun naik ke atas kasur, mengganti sarung sholatnya dengan celana boxer selutut. Sesekali Erik menatap pintu kamarnya, berharap Tara membukanya. Namun hingga setengah jam menunggu, sang istri tak kunjung datang. Erik tertawa kecil. Pasti bocah itu sudah ngeces sambil ngelonin Yusuf, gumam Erik. Lalu mematikan lampu kamarnya, membaca doa sebelum tidur, beristighfar 3 kali lalu memejamkan mata. Serasa ada pergerakan di atas kasurnya, Erik tersentak kaget membuka mata, lalu menoleh ke belakang. Tampak Tara sedang memeluk pinggang Erik dari belakang. Kedua mata Tara terpejam. Ra, panggil Erik pelan. Tara semakin mengeratkan pelukannya. Ra rindu api, bisik Tara di punggung Erik. Erik tersenyum bahagia, tak percaya rasanya dengan ucapan istrinya barusan. Api pokoknya nggak boleh pergi kemana-mana, apalagi ke rumah Pak Lurah, ucap Tara dengan suara merajuk. Cemburu? Iya, sahut Tara cepat. Erik memberanikan diri menggenggam jemari istrinya, mengusapnya lembut. Biar seperti ini ya, Pi, Tara membetulkan posisi tubuhnya, memeluk erat Erik dengan kaki dirangkul, menimpa paha Erik. Erik bagaikan guling hidup yang saat ini sedang memusatkan saraf-saraf otot yang mulai gelisah di bawah sana. Erik memberanikan diri berbalik menatap wajah istrinya yang sangat cantik menurutnya. Tara yang sadar, Erik menatapnya kemudian membuka mata. Keduanya saling pandang, entah siapa yang memulai, tapi saat ini keduanya tengah berciuman mesra. Tara tiba-tiba melepaskan ciumannya. Tapi habis makan apa sih? Cumi asin pakai pete. Wah, pekik Tara histeris, mengusap kasar bibirnya. Pantesan bau, api ih. Tara memukul-mukul dada Erik. Erik terkekeh malu. Sikat gigi dulu ah, protes Tara sambil menatap sengit wajah suaminya. Iya sayang, ini api sikat gigi dulu, ucap Erik dengan tergesa turun dari ranjang menuju kamar mandi untuk sikat gigi. Erik mengutuk dirinya sendiri kenapa sampai lupa menyikat gigi sebelum tidur. Erik kembali ke kamarnya dengan dada berdegup kencang, membuka pelan pintu kamarnya, menyaksikan istrinya yang sepertinya baru saja tertidur. Kok tidur sih sayang? Gak tidur, cuma merem. Api buka ya, dengan cukup mahir. Erik membuka kancing baju piyama Tara di antara remang-remang cahaya lampu tidur. Erik sempat merasakan kulit tangannya bersentuhan dengan dada istrinya yang sepertinya tidak memakai bra. Sedangkan bibir mereka saling bertaut, dada keduanya semakin berdebar. Api, Mama, keduanya saling pandang. Via. Tara sudah sibuk di dapur pukul 5 subuh. Biasanya pukul 4 dia sudah bangun lalu mandi dan memasak. Namun ada yang berbeda subuh ini. Ia terlambat bangun. Begitu juga suaminya Erik. Untungnya Erik masih sempat mengejar subuh di masjid, meskipun setengah berlari agar tidak tertinggal rokaatnya. Tumben telat, celutuk Pak Yunus sembari menyolek bahu Erik yang dicolek cuma mesem-mesem saja. Mereka berjalan bersisian sepulang dari masjid. Wanginya beda, celutuk Pak Yunus lagi, hidungnya membaui Erik. Wangi belah perjaka, sahut Erik, keduanya terbahak. Alhamdulillah, akhirnya luar biasa api, ledek Pak Yunus sambil terus menyolek pundak Erik. Ceritain dong dikit, kepo aja Pak, sama kayak reader. Erik terkekeh, mengabaikan Pak Yunus yang sedari tadi memaksanya cerita. Erik berjalan sedikit lebih cepat dari langkah Pak Yunus. Buru-buru banget sampean, mumpung anak-anak masih tidur. Satu kali lagi, Erik mengidipkan sebelah matanya pada Pak Yunus lalu masuk ke dalam rumah setelah sebelumnya mengucapkan salam. Tara menyadari Erik baru kembali dari masjid, pura-pura merapikan piring di rak piring. Sedang apa mah? Tanya Erik, kini sudah memeluk pinggang Tara,
membuat Tara sedikit tersentak. "Sedang karate, Api," sahut Tara asal sambil memutar bola mata malasnya. "Mama sekolah sampai kelas berapa sih? Orang lagi rapihin piring gini, masa dibilangin sedang karate?" Erik menyahut dengan polosnya. Tara terbahak mendengar sahutan suaminya yang sangat garing. Tara berbalik badan, kini menatap Erik langsung. Tangannya pun kini tengah melingkar di pinggang Erik. Keduanya saling pandang. Keringat sebesar biji jagung menyembul dari pori-pori kening Erik, pertanda dia nervous. Tiba-tiba Tara memeluk tubuh Erik, menenggelamkan kepalanya di dada suaminya. Bau minyak gosok lagi, keduanya saling meresapi udara pagi yang masuk lewat jendela. Dapur yang telah terbuka. Erik mengusap sayang rambut basah istrinya, sesekali melayangkan ciuman di kepala Tara yang masih basah. Pagi ini Tara memakai kemeja Erik yang kebesaran. Tanpa bra, Erik kini sudah menggendong Tara ala bridal dan membawanya ke kamar kembali. "Nanti kita beli kasur baru ya sayang, biar nggak sempit gini," racau Erik di tengah perlombaan nafas keduanya. Wajah Tara kembali bersemu merah, tenaganya terkuras. Suaminya begitu perkasa, Tara semakin jatuh cinta. "Udah ya Pi, nanti Via bangun." Tara memakai kembali kemeja Erik yang tergeletak manis di lantai. "Kancingnya copot semua gini," oceh Tara lagi. Erik masih berbaring miring dengan tubuh polosnya yang tertutup selimut bulu sampai pinggang. Erik mengulum senyum, menikmati setiap gerakan yang dilakukan oleh istrinya dengan ekspresi yang sangat menggemaskan. "Yuk, kita mandi lagi." Erik malah sudah menggendong Tara ke kamar mandi. "Janji ini cuma mandi loh Pi," ucap Tara sedikit berdebar. "Api nggak janji kalau itu," ucap Erik cuek, masuk ke kamar mandi yang luas, mengunci pintunya. Lalu, "Mama, Api," pekik Via di balik pintu kamar mandi. Keduanya bergegas memakai handuk. Untung saja acara sudah selesai. Tara pertama kali keluar dari sana. Via menatap mamanya dengan keheranan. Tak lama, Apinya juga keluar dari kamar mandi. "Mama, mandiin Api?" tanya Via polos, mengikuti langkah mamanya menuju kamar. "Memangnya Api masih kecil?" tanya Via lagi. Tara canggung sendiri dengan pertanyaan anaknya. Karena Via tipe anak yang selalu menagih jawaban. "Mama, tok diam." "Ah, itu Via, Api habis bantuin Mama cuci baju." "Iya, cuci baju," jawab Tara asal. Via sepertinya tidak puas dengan jawaban Tara, meninggalkan Tara yang sedang berganti pakaian di kamar. Via menghampiri Erik yang tengah membawa seteko air teh ke ruang depan. "Api," panggil Via manja. "Iya sayang, ada apa?" Erik duduk di kursi sambil tangannya memencet remote televisi. "Api habis bantu Mama cuci baju?" "Enggak." "Oh, terus Api habis dimandiin Mama?" tanyanya lagi. "Bukan, tapi Api yang mandiin Mama gitu," terang Erik, cuek sambil terus memangku Via. "Oh, jadi mandi sama-sama." Via mengangguk paham. Lebih tepatnya dia menarik kesimpulan sendiri. Tara keluar dari kamarnya sudah kembali mengenakan baju daster panjang namun tidak memakai jilbab. Langkah Tara langsung ke dapur mengambil semangkuk bihun goreng dan membawanya ke depan. Tara menyendokkan bihun ke dalam piring Erik, begitu juga ke piring Via. Suara tangisan Yusuf membuat Tara setengah berlari menuju kamar, mengangkat Yusuf dari kasur lalu membawanya ke depan. "Susui dulu, Tita Erik," Tara mengangguk, membuka kancing bajunya di depan Erik sambil menunduk malu. Menyusui Yusuf di depan Erik, menutup dadanya dengan kerudung yang terletak di dekat sana. Bagaimanapun Tara masih merasa canggung di depan Erik. Tanda biru di sekitar dadanya begitu terpampang nyata. Cipta karya suami tercinta. Yusuf yang tak betah malah menarik kerudung Tara, meloloskan hingga dada Tara terpampang nyata. Erik tersedak bihun. Tara memberikan minuman hingga Erik reda terbatuk-batuk. Padahal udah lihat semalaman, tapi pas dilihat lagi, saya kaget juga, ucapnya sambil nyengir kuda. Tara ikut tertawa, dadanya sudah ia tutup kembali. Kini Yusuf di pangku Tara. "Sini," Erik menepuk tempat kosong di sampingnya, meminta Tara duduk di sana. "Saya mau disuapi," Tita Erik lagi. Kini Yusuf diambil oleh Erik, memangkunya dengan sayang. Sedangkan Tara menyuapi Erik dan juga dirinya sendiri. Via yang sedari tadi duduk menyamping sambil nonton TV, menatap tajam ke arah Mama dan Apinya. "Api kok disuapin? Kan Api sudah besar,"
ucap Via sambil memandang lurus ke arah keduanya. Api sedang ingin manja sama mama, sahut Erik sambil melirik Tara yang kini tengah memutar bola mata malasnya. Oh gitu, mama, Via sudah menganga minta disuapi juga. Jadilah Via dan Erik makan sambil disuapi Tara. Udah Lopi, pegel nih, ucap Tara karena Erik masih terus saja membuka mulutnya. Api harus banyak makan sayang, biar kuat tenaganya, bikin mama jerit kayak tadi malam, bisik Erik mesra, tangannya sudah meremas pinggul istrinya. Tara bersemu merah mencubit pinggang suaminya. Via kembali menatap Api dan mamanya yang tengah berbisik. Mama, lehernya sakit. Via melihat bercak kebiruan di leher Tara, ada 4 titik. Kok lehernya biru? Ini leher mama digigit Tyrannosaurus, Via, potong Erik dengan cepat. Mana Pi? Via mendadak mencari hewan menyeramkan yang baru saja disebut apinya tadi. Matanya celingak-celinguk. Via main yuk. Suara anak tetangga memanggil Via yang baru saja selesai menyantap sarapannya. Via berlari ke depan, tidak lagi menanti jawaban Erik. Cuk. Erik melayangkan kembali ciuman pada bibir istrinya, memagutnya lembut. Tara meletakkan pelan piringnya, kemudian tangannya memegang pundak Erik. Ikut menikmati morning kiss yang diberikan suaminya. Pade Yunus tahu nggak, masa Api dimandiin sama mama? Kan Api sudah gede ya, ocehan Via terdengar sampai ke dalam rumah. Main di rumah kamu saja ya Via, ajak anak tersebut. Salem jangan main di rumah Via, lanjutnya lagi. Emang kenapa Via? Tanya suara anak kecil dari orang dewasa itu bersamaan. Di rumah Via ada Tyrannosaurus, leher sama nen mama bilu-bilu digigit Tyrannosaurus. Via! Azan maghrib berkumandang, langit yang tadinya benderang kini berwarna keemasan. Sangat indah dipandang mata manusia. 1-2 burung beterbangan mencari tempat persinggahan, tanda hormat pada sang penciptanya. Langkah kaki Mei sedikit tergesa memasuki lobi Hotel Bintang 5 yang terletak di daerah Jakarta Pusat. Setelah berbicara dengan resepsionis hotel, Mei berjalan ke arah lift sambil menenteng tas pundak yang berukuran sedang, memencet tombol angka 5. Mei menunggu dengan tidak sabar. Sesekali tangannya mengusap peluh yang bercucuran padahal udara ruangan hotel sangat dingin. Begitu sampai di lantai 5, Mei berbelok ke kanan lorong sebelah kiri menuju kamar nomor 501. Mei membuka kunci kamarnya dengan menempelkan kartu. Mei melepaskan pakaian kantornya lalu mandi. Saya sudah di depan, Bu, isi pesan singkat dari ponsel Mei. Mei yang sehabis mandi masih menggunakan handuk kimononya segera membukakan pintu. Sedikit gugup, pemuda yang merupakan tamu Mei tersebut masuk ke dalam kamar eksklusif yang telah dipesan oleh Mei. Duduk, tita Mei pada pemuda tersebut. Pemuda itu pun meletakkan bokongnya di sofa mini dengan keringat mengucur deras. Kamu mau minum? Tawar Mei, masih sambil memperhatikan pemuda di depannya. Tidak usah Bu, terima kasih, ucapnya sopan. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tanya Mei dengan nada intimidasi. Tahu Bu, tapi apakah Ibu yakin akan hal ini? Saya, ucap pemuda itu terbata. Saya yakin, dan satu lagi, kamu perlu uang untuk operasi ibu kamu kan? Jadi lakukan saja tugasmu, maka biaya operasi ginjal adikmu akan saya bereskan. Pemuda itu menelan salivanya tatkala Mei berjalan ke arah kasur lalu mematikan lampu. Mei membuka handuknya lalu masuk ke dalam selimut tebal. Cepatlah, nanti aku keburu tidur nih, ucap Mei tak sabar. Dadanya pun berdegup kencang. Ini salah, namun Mei tetap nekat melakukannya demi mendapatkan kembali cinta suaminya. Sudah hampir sebulan lebih suaminya tidak menggaulinya karena fokus suaminya pada Tara, padahal wanita itu sudah menjadi kakak iparnya. Mei harus membuat dirinya hamil secepatnya agar suaminya kembali peduli padanya. Mata Mei menutup tatkala pemuda itu mulai mencumbui Mei. Berpuluh-puluh kali Saka melakukan panggilan ke nomor istrinya, namun tidak diangkat. Saka menjadi kesal. Ini sudah pukul 9 malam, namun tak ada kabar juga dari istrinya. Kamu kemana sih Mah? Gumam Saka yang akhirnya pasrah menyantap sendiri lauk ikan bakar yang ia bawa pulang untuk makan bersama Mei. Mas,
Aku harus ke Bandung dadakan, ada meeting jam 10 nanti. Begitulah isi pesan Mei pada suaminya yang dibaca Saka dengan raut kesal. Saka malas membalasnya, melemparkan ponselnya begitu saja di sofa depan TV. Bu, saya sudah boleh pulang? Tanya pemuda itu pada Mei yang masih kelelahan sehabis bercinta. Temani saya sampai besok ya, ujar Mei dengan suara serak. Kembali menarik tangan pemuda tersebut agar berbaring di sampingnya. Kamu sangat hebat, suamiku saja kalah, ucap Mei dengan wajah bersemu merah. Sang pemuda tersebut kikuk. Mei mendekatkan tubuhnya pada pemuda itu. Nama kamu siapa? Bisik Mei di dada pemuda itu dengan mata terpejam. Entah kenapa Mei menyukai harum tubuh pemuda tersebut. Didu Yatmo, usia 22 tahun. Oke, saya akan mengingatnya, ucap Mei sambil mengeratkan pelukan pada pemuda tersebut. Erik baru saja kembali dari rumah Pak Lurah. Ada rapat warga membahas tentang renovasi masjid. Anak-anak sudah tidur mah? Tanya Erik mendekati Tara yang asik selonjoran nonton televisi. Sudah Pi, Tara tersenyum manis melihat suaminya yang kini tengah duduk di sampingnya. Tara mengendus harum tubuh Erik. Api merokok lagi? Tanya Tara dengan nada tak suka. Enggak mah, sejak lahir Yusuf Api sudah tidak merokok. Ini bau rokok bajunya. Erik pun jadi ikutan mengendus bau rokok yang dikatakan Tara. Lah, iya ini bau banget ya. Bapak-bapak di sana tadi pada ngerokok sayang. Jadi Api kebagian baunya. Kalau gitu Api ganti baju dulu, bersih-bersih. Lalu Erik tersenyum kode pada istrinya. Tidur, jawab Tara ketus sambil menahan tawa. Erik menarik nafas pasrah, istrinya malah menyuruhnya tidur padahal tadi di rumah Pak Lurah. Laras sengaja berpakaian sedikit seksi dan berbicara terlalu ramah padanya. Tentu itu membangkitkan syahwat Erik yang harus ia tuntaskan dengan istrinya. Ia juga tadi yang pamit duluan karena merasa benar-benar tak nyaman dengan tingkah Laras. Tara mematikan televisi lalu masuk ke dalam kamarnya. Via sekarang tidur di bekas kamar Erik, sedangkan Yusuf, Erik dan Tara tidur di kamar Tara. Tak lama berselang, Erik masuk dengan hanya memakai kaos dalam dan sarung. Apimu ini ganteng apa, Ra? Tanya Erik polos. Biasa aja tuh. Masa sih? Kok ya Laras dari tadi godain Api terus? Duduknya juga maunya deket. Mata Tara membulat. Seketika tubuhnya bangun, lalu duduk dengan menatap tajam ke arah Erik. Maksud Api? Iya, tadi di sana Laras anak Pak Lurah deketin saya terus. Padahal saya udah duduk ke pinggir deket tangga, malah disusulin. Erik bercerita dengan polosnya, tanpa memperhatikan wajah Tara yang mulai mengeras. Besok biar Ra datengin Laras. Lah, mau ngapain sayang? Biar dia nggak ganggu Api lagi, dasar genit. Kamu cemburu Kamah? Tanya Erik sambil menyeringai senang. Tara tak menyahut, wajahnya masih ditekuk. Cinta saya sama kamu itu udah sampai mati, Ra. Gak bakal tergoda dengan wanita seperti Laras. Dia telanjang saja, saya tidak peduli. Kecuali kalau mama yang telanjang. Baru Erik tak melanjutkan ucapannya lagi. Karena Tara sudah melumat bibirnya dengan tergesa, Tara meloloskan kaos dalam dan sarung Erik. Ma, Erik sedikit tergagap dengan tingkah istrinya. Tidak ada Laras ataupun wanita lain, hanya Tara Sakia yang harus ada di sini dan di sini. Tangan Tara menunjuk dada Erik, kemudian turun membangunkan singa Erik. Api cukup nikmati, biar mama yang bekerja malam ini, bisik Tara lagi, kini membangunkan singa tidur Erik. Pagi hari Erik merasa sangat segar, wajahnya glowing. Erik baru saja bersyukur, senyumnya begitu bersinar saat mengingat peristiwa tadi malam di mana ia merasa seperti diperkosa oleh Tara. Erik tak menyangka Tara begitu pintar di atas ranjang. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Halo, Assalamualaikum Mah. Erik, Tara dan anak-anak sehat Mah? Papa dan Mama sehat kan? Ada apa Mah? Ya Allah, iya Mah, saya segera ke Jakarta. Mama hati-hati ya, jangan sampai sakit. Minta Arle yang menjaga Papa. Siang ini juga Erik ke Jakarta Mah. Waalaikumsalam. Wajah Erik mendadak pucat. Tara yang baru masuk ke kamar mendapati wajah suaminya yang berubah. Api kenapa? Tara terlihat khawatir. Api pucat, Api sakit. Papa masuk IGD Ra. Serangan jantung. Erik terduduk lemas. Api harus ke Jakarta nggak apa-apa kan? Tanya Erik pada Tara dengan wajah memelas.
Ya Allah, iya Pi nggak apa-apa, naik kereta aja Pi biar cepet. Kamu nggak apa-apa sama anak-anak di rumah? Erik sedikit ragu. Nggak apa-apa Pi sayang. Tara menggenggam tangan suaminya. Kan ada Mbok Mina sama Pak Yunus yang nemenin Tara, ucap Tara mencoba menenangkan rasa khawatir Erik. Ya sudah, Api nanti bicara sama mereka, biar liatin kamu dan anak-anak. Awas ya, jangan kelamaan ngobrol sama si Udin tukang sayur. Dia naksir mama lo itu, ucap Erik polos. Tara terbahak. Mama mau ikut naik gerobak Udin aja ah, enakan keliling-keliling. Tara menimpali sambil tertawa. Erik pun ikut tertawa. Tara mengambil ransel suaminya yang sudah lusuh, memasukkan beberapa pakaian ganti di sana. Udah semua mah? Tanya Erik yang kini sudah rapi dengan kemeja baru, pemberian dari papanya. Udah Pi, sahut Tara, lalu menoleh pada Erik, begitu terpana dengan suaminya yang tampan. 2 hari sudah, rumah sepi tanpa Erik. Tara hanya fokus mengurus kedua anaknya. Via yang semakin cerewet, selalu menanyakan di mana apinya, kapan pulang. Via benar-benar kehilangan api Erik yang selalu suka mengajaknya bermain unta. Malam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Via belum juga tidur. Begitupun Yusuf. Tara sampai pegal menyusui Yusuf karena Yusuf sedikit rewel dan gelisah. Kondisi kesehatan Pak Darman, ayah Erik, sudah berangsur membaik. Hanya saja belum boleh keluar dari rumah sakit. 2 hari sudah, Erik menunggui papanya di rumah sakit, bergantian jaga dengan Arle dan Saka. Malam ini giliran Saka yang berjaga, menggantikan Erik. Saka masuk ke dalam ruang perawatan VVIP papanya. Tampak Erik dan papanya tengah bicara cukup serius. Menyadari ada yang masuk mengucapkan salam, Erik dan papanya menoleh. Kamu sudah datang kak, ucap Erik sambil tersenyum. Saka pun menyambutnya dengan senyuman, lalu mencium punggung tangan papanya. Wajah Saka terlihat muram. Kamu sakit? Tanya Erik sedikit keheranan. Gak apa-apa mas, saya baik-baik aja, hanya kecapean, sahut Saka sambil mengambil posisi duduk di atas ranjang papanya. Kalau kamu sakit, biar Arle yang berjaga malam ini. Saka nggak apa-apa, Pah, sahut Saka lagi. Mas, saya boleh minta izin menelpon Yusuf, tepatnya video call. Boleh, telepon aja. Cuma telepon Yusuf loh ya, jangan modus sama kakak iparmu, ucap Erik lagi. Kini ekor matanya menatap tajam Saka. Nggak lama serius, saya cuma kangen Yusuf, sahut Saka dengan senyuman mereka mengambil ponselnya. Tara yang sedang menggendong Yusuf cepat mengangkat teleponnya, panggilan dari nomor tidak dikenal. Ia kira suaminya yang menelpon, jadi Tara santai saja saat ia tidak menggunakan jilbab. Hanya memakai daster sepaha dengan rambut digelung sambil menggendong Yusuf. Halo, Api? Betapa kagetnya Tara saat menatap layar ponselnya bahwa wajah Sakalah yang muncul. Astagfirullah, pekik Tara lalu cepat melempar ponselnya di kursi. Tara bergegas ke kamar memakai baju gamis dan kerudungnya. Betapa malunya ia, tubuhnya terlihat oleh Saka. Sedangkan di seberang sana Saka sedang menelan salivanya. Saat melihat penampilan Tara seperti tadi, Erik yang menyadari raut wajah tegang adiknya segera menghampiri. Kamu habis lihat Tara ndak pakai jilbab ya? Tanya Erik seakan tahu yang baru saja terjadi. Iya mas, maaf. Tambah cantik toh istriku, makanya kemarin jangan dilepas, sahut Erik cuek, menyindir Saka. Saka tersenyum miris, tampak Tara sudah terlihat kembali di layar ponsel. Ada apa mas? Saya mau lihat Yusuf, Ra. Halo ganteng papa, sedang apa? Udah mam belum? Cukup lama Saka berinteraksi dengan Yusuf di layar ponsel. Tampak Yusuf seperti mengenal sosok papanya. Bayi 5 bulan itu terus saja hendak memasukkan ponsel ke dalam mulutnya. Tara tak menampakkan wajahnya. Yusuf ia pangkus tengah duduk. Mas Saka di situ ada api enggak? Tanya Tara saat Saka hendak menutup ponselnya. Ada, sahut Saka lalu memberikan ponselnya pada Erik. Kini Erik yang melepas rindu dengan istri dan anak-anaknya. Via yang mendengar suara Erik langsung terbangun dan menghampiri mamanya. Saka memperhatikan dari sofa, betapa senyum abangnya begitu mengembang. Tatkala berbincang dengan anak dan istrinya, seketika rasa sedih menyelimuti Saka. Dia yang sebenarnya saat ingin punya keluarga utuh, sekarang malah menjadi seperti ini. Api cepat pulang, mama kangen, suara Tara dibuat manja. Apalagi Api sayang.
Kutang mama, api ciumin terus kalau malam, suara Erik setengah berbisik. Namun, sayang Saka tetap mendengarnya. Bahkan Pak Darman pun juga mendengar yang barusan Erik katakan. Hampir saja Pak Darman terbahak. Ra juga rindu sama anunya api. Pokoknya kalau pulang dirapel ya. Iya sayang, mau dirapel. 3 rapel, 4 rapel, api siap. Memuaskan Tuan Putri. Cium. Lah, aneh Tora. Kalau cium HP, gak apa-apa pokoknya cium. Muah, lagi. Muah, Tara tersenyum senang di seberang sana. Apinya kok gak dicium mah? Muah, 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 love you 5 juta api. Erik tertawa, wajahnya ceria seketika. Erik berjalan ke sofa, menghampiri Saka yang pura-pura tidur. Nih, HP kamu kak. Maaf, bau jigong saya. Habisnya istri minta dicium. Erik menyerahkan ponsel Saka sambil tersenyum senang. Erik memang sengaja ingin memanas-manasi Saka. Erik ingin membuat Saka sadar bahwa Saka menyesal telah mencampakkan Tara. Saka menerimanya dengan lemah. Saka menerima ponselnya dari Erik, mengambil tisu, lalu mengelap layar ponselnya yang basah akan liur abangnya. Iri rasanya. Serius kamu ciumin BH istrimu kalau malam, Rik? Tanya Papa Erik sambil terbahak. Papa tahu dari mana? Erik salah tingkah, menggaruk jambangnya yang mulai lebat. Itu tadi, sahut Pak Darman masih sambil tertawa kecil. Candunya di situ, Pak. Terkadang suka balapan sama Yusuf saya. Ucap Erik lagi, membuat Saka tambah blingsatan. Apalagi saat ini sang istri sudah 2 hari lembur terus, pulang sudah jam 11 malam, dan Saka tidak tega meminta haknya. Saka baru teringat hampir 2 bulan ia tidak menyentuh Mei. Saka takut akan memikirkan Tara saat bersama Mei, jadilah ia menjauh sedikit. Setelah Erik pamit pulang, Saka keluar sebentar ingin membeli kopi di kantin. Sambil menunggu Saka mencoba menghubungi Mei, namun tak diangkat. Sedangkan di kantor Mei tengah berbicara serius dengan OB yang bernama Dido. Saya sudah transfer untuk operasi adikmu ya. Iya bu, terima kasih, sahut Dido dengan gugup. Wajahnya masih menunduk. Duduk berseberangan dengan Mei. Mei adalah atasannya di kantor. Mei tak bicara lagi, namun matanya kini memperhatikan Dido dengan intens. Matanya berhenti di puncak titik kenikmatan itu. Seketika dada Mei berdesir. Membayangkan betapa gagah dan jantannya sesuatu yang berada di sana. Mei bangun dari duduknya mendekati Dido, lalu duduk di samping Dido. Sang pemuda yang menyadari bosnya sudah berpindah ke sampingnya kini menjadi salah tingkah. Bu, cicit Dido pelan, sedikit mundur dari posisinya. Biar seperti ini boleh ya, Du? Mei sudah memeluk Dido dari samping, matanya terpejam, menikmati hangat tubuh lelaki yang bukan suaminya. Entahlah, Mei sendiri bingung dengan dirinya. Sejak malam di mana ia dipuaskan oleh Dido dan mendengar bisikan Dido di telinganya, mengatakan dirinya cantik dan seksi, Mei menjadi kegirangan dan tak hentinya memikirkan Dido. Dido masih terpaku di tempatnya, tanpa bergerak, bahkan bergeser. Lama-kelamaan akhirnya Mei terlelap. Pelan Dido meletakkan tubuh bosnya berbaring di sofa, menatapnya lekat, dadanya berdebar kala menatap intens bosnya seperti ini. Sedari awal bekerja di kantor Mei setahun yang lalu, Dido sudah jatuh cinta pada bos cantiknya ini. Namun ia tepis. Bagaimana mungkin bosnya memperhatikannya yang hanya seorang OB? Apalagi bosnya ini telah menikah dan memiliki suami yang sangat tampan. Namun siapa sangka saat Dido terdesak ingin mengajukan kasbon sebesar 15 juta untuk biaya operasi adiknya, Mei malah mengajaknya bertemu di hotel. Mei mengatakan pada Dido agar membuat dirinya hamil. Senyum Dido terbit. Tiba-tiba ia menginginkan bosnya kembali. Ia masih perjaka tinting saat itu. Harus memuaskan nafsu bosnya. Sekarang malah membuat dirinya tak akan pernah melepaskan Mei. Ia akan mendapatkan Mei dan membuat Mei bercerai dari suaminya. Pagi hari, cuaca sedikit gerimis. Tara membuat air jahe untuknya juga via. Tara juga menggoreng pisang dan singkong untuk sarapan mereka pagi ini. Menata beberapa pisang goreng beserta singkong goreng di atas piring untuk diantar ke Mbok Minah tetangganya. Assalamualaikum Mbok, ucap Tara dari balik pintu rumah Mbok Minah. Tak ada sahutan. Tara sedikit mengintip ke arah jendela.
Betapa kagetnya Tara, ternyata Mbok Mina dan Pak Yunus sedang berciuman mesra di dekat dinding dapur yang terlihat samar-samar dari jendela. Dada Tara berdegup kencang, menggigit bibir bawahnya. Ah, kini dia benar-benar merindukan suaminya. "Permisi Mbak," suara merdu itu membuyarkan lamunan Tara, menoleh ke asal suara. "Laras? Ada apa Mbak?" tanya Tara sedikit datar. Iya sebentar." Tara berjalan kembali ke rumahnya. "Maaf Mbak, Mas Erik kemana ya? Sudah 3 hari tidak ke kebun?" tanya Laras dengan suara lembut. "Suami saya sedang ke kota menjenguk mertua saya." "Ada perlu apa ya?" Di kebun sedang tidak ada orang, jadi saya disuruh papa untuk menjemput Mas Erik." "Maaf ya Mbak Laras, kayaknya suami saya tidak bisa bekerja di kebun milik Pak Lurah lagi. Karena kami semua akan pindah ke Jakarta, ke rumah mertua saya," ucap Tara asal. Ia harus segera mengambil tindakan. Kalau terlambat sedikit saja, ia khawatir suaminya akan kepincut kembang desa seperti Laras. Laras yang mendengar langsung melorot bahunya. Terlihat raut kecewa di sana. "Maaf ya Mbak Laras, Erik itu sudah punya istri dan anak, jadi tolong jangan coba-coba mendekati suami saya. Kecuali Mbak Laras mau bernasib seperti singkong ini, gosong."